Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henianti, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022 Universitas Munawwarman, unit kerja SMP Negeri 22, nomor ID 20153121454. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan best practice saya pada kegiatan PPL 2 saya di SMP Negeri 22 Samarinda. LK 3.1 Best Practice menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran atau PPL 2. Lokasi SMP Negeri 22 Samarinda, lingkup pendidikan SMP kelas 7. Tujuan yang ingin dicapai, peserta didik mampu memahami tentang potensi diri. Penulis Henianti, tanggal 14 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Masa SMP adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, di mana cara berpikir mereka harus diarahkan agar mereka tidak salah langkah dalam menjalani kehidupannya. Masalah yang mereka hadapi adalah tidak kenal akan potensi dirinya sendiri. Melalui pembelajaran berbasis manajemen kelas, teori kurikulum dapat diterapkan untuk mengidentifikasi potensi pribadi peserta didik, idealnya termasuk minat dan bakatnya. Untuk mengenali diri mereka sendiri, maka dengan hal ini saya mengajak peserta didik saya untuk menggali potensi diri mereka, menggali hal-hal positif yang ada pada diri mereka melalui layanan bimbingan klasikal. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan adalah membantu peserta didik untuk yakin pada potensi diri yang dimilikinya. Mengatur jadwal dengan guru mata pelajaran. Ketika akan melaksanakan kegiatan PPL 2, sekolah ada kegiatan LNBK, sehingga saya harus menyesuaikan dengan kegiatan sekolah, menunda kegiatan PPL 2. Ketika sudah fix tanggal PPL 2, sekolah mengalami banjir. Kondisi kelas 3 kali dibersihkan baru bisa dilaksanakan pembelajaran. Yang terlibat selama proses pelaksanaan praktek lapangan kedua yaitu mahasiswa dalam jabatan kategori 1, dosen pengajar, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta. Aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan atau strategi ini? Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu memberikan layanan klasikal di kelas, kemudian menggunakan metode layanan PBL atau Program Based Learning, kemudian melakukan kegiatan PPL yaitu tahap awal atau pendahuluan yaitu tujuan layanan, langkah-langkah kegiatan, konsolidasi, peralihan. Kemudian ada tahap inti dan tahap penutup. Adapun yang terlibat guru BK dan peserta didik, kemudian materi layanan, mengenal dan menggali potensi diri. Materi yang ada di dalam materi mengenal dan menggali potensi diri itu yaitu pengertian potensi diri, macam-macam potensi diri, cara mengenali potensi diri, faktor-faktor yang dapat menggali potensi diri, dan tips menggali potensi diri. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan?
Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dengan menggunakan bimbingan klasikal, layanan bisa diberikan kepada peserta didik secara menyeluruh. Hasil yang ingin dicapai yaitu 1. Peserta didik mampu membangun potensi dirinya. 2. Peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Kegiatan pemberian layanan tentang mengenal dan menggali potensi diri ini sangat didukung oleh guru-guru, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Karena menggali potensi diri ini bagus sekali diberikan di kelas 7 agar bisa diarahkan ke arah yang lebih baik, menggali hal-hal positif yang ada dalam diri mereka atau hobi mereka bisa menjadi prestasi. Setelah melaksanakan layanan ini sangat efektif. Peserta didik antusias dengan materi yang disampaikan. Peserta didik memahami tentang pengertian potensi diri, macam-macam potensi diri, cara mengenali potensi diri, faktor-faktor yang dapat menggali potensi diri, dan tips menggali potensi diri. Peserta didik tidak sungkan menceritakan hobinya atau kelebihan yang dimilikinya. Peserta didik dan guru mata pelajaran dari kelas lain juga antusias dengan materi saya. Mereka juga ikut memperhatikan dan melihat dari jendela kelas. Layanan bimbingan klasikal yang diberikan alhamdulillah berhasil dilihat dari proses pemberian layanan, hasil LKPD, dan evaluasi proses layanan. Peserta didik paham dengan materi yang diberikan karena bahasa yang disampaikan mudah dipahami peserta didik. Respon peserta didik dari layanan yang diberikan. Peserta didik sangat senang sekali dan antusias terhadap materi yang diberikan. Materi yang diberikan bisa diterima karena bahasa yang disampaikan mudah dipahami peserta didik. Kemudian respon guru atau rekan sejawat terhadap layanan yang diberikan. Respon guru atau rekan sejawat sangat senang sekali karena menggali potensi diri ini bagus sekali diberikan di kelas 7 agar mereka bisa diarahkan ke arah yang lebih baik, bisa menggali hal-hal positif atau menggali kelebihan yang ada dalam diri mereka, serta bisa menjadikan hobi atau minat mereka bisa menjadi prestasi. Setelah melaksanakan layanan, kendala yang terjadi, kendalanya guru BK sedang sakit sejak Jum sebelum PPL 2 hingga saat PPL dilaksanakan. Kondisi saya sedang sakit dan kondisi sekolah sedang mengalami banjir. Sebelum kegiatan PPL 2 tersebut dimulai, kondisi kelas 3 kali dibersihkan, baru lumayan bersih agar proses pembelajaran bisa berjalan. Dari pagi hari LCD sekolah tidak ada di tempat karena tidak tahu siapa yang meminjam tanpa konfirmasi. Kemudian detik-detik akan dilaksanakan ujian mati lampu, atau karena hal ini terjadi cuaca di tempat kami sedang mengalami cuaca ekstrim, sinyal juga tidak bagus sehingga ada kekhawatiran Gamit mengalami gangguan karena sebelumnya dicoba suara tidak terdengar jelas di Gamit. Kondisi sekolah juga sebelumnya melaksanakan razia kepada peserta didik. Jadi suasana kelas terasa kaku setelah razia tersebut. Guru BK berusaha mencairkan suasana dengan memberikan ice breaking sebentar, hanya saja tidak terekam dalam video karena teman yang membantu merekam sistemnya rekamnya on off. Dalam perekaman video, teman yang membantu merekam video tidak bisa banyak bergerak berkeliling kelas karena kakinya sakit atau sedang mengalami kecelakaan motor. Karena sinyal tidak bagus, Gamit pun mengalami gangguan. Di sini guru BK menggantinya dengan Zoom. Alhamdulillah Zoom bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dalam kegiatan PPL 2 ini juga guru BK kurang mengetahui peserta didik yang belum paham tentang potensi diri yang dimilikinya. Guru BK kurang mengetahui peserta didik yang tidak yakin untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya.
Untuk peserta didik yang belum mampu dan belum yakin untuk mengembangkan potensi dirinya, maka selanjutnya guru BK akan memberikan layanan bimbingan kelompok. Demikian best practice PPL 2 saya. Selanjutnya saya akan menayangkan kegiatan PPL 2 saya dalam bentuk video. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henianti, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya akan melaksanakan PPL 2. Bersama teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran mereka, kita tolong kepada guru kelas memimpin doa gereja. Oke? Dan Ibu Arsya Syakya Saidana. Banjir ya Bu. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang mengenal dan menggali potensi diri. Adapun tujuan dari penyampaian materi ini yaitu agar kalian bisa mengenal potensi kalian serta kalian bisa berusaha menggali potensi tersebut untuk meraih sukses di masa depan. Artinya itu potensi diri kalian itu potensi agar menjadi prestasi. Ibu harap selama 1 jam pelajaran ini kalian bisa mengikutinya dengan baik seperti kita belajar ya. Ada juga seseorang yang misalnya dia mempunyai kemampuan guru yang mampu mengolah kelas dan menyampaikan materi dengan baik. Ada juga seorang siswa yang kalau dia diberi kemampuan dan memahami setiap pelajaran dengan baik. Kan tipe-tipe itu banyak, ada misalnya ada yang bisa menangkap pelajaran secara cepat, ada juga yang agak lambat. Kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Di hasil video yang kalian tonton tadi, apa yang bisa kalian petik atau yang kalian tangkap? Kepercayaan diri, keberanian. Manusia diciptakan ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Tadi ada lihat yang lari tapi kakinya
apa yang dia inginkan? Artinya meskipun dia tidak sempurna, tapi dia bisa menggali potensi dirinya, bisa menggali apa sih bakat atau minat yang aku miliki. Meskipun aku nggak sempurna, tidak sempurna, artinya itu aku harus bisa maju. Aku punya potensi ini yang bisa menjadikan hobi dan bisa menjadi prestasi tadi kan? Dia bisa menjadi asli. Nah, dari sini ibu ingin sharing sama kalian selama ini pernah dengar itu apa itu potensi? Pernah? Kalau menurut Alicia, kalau menurut Alicia potensi itu apa? Kemampuan dalam diri. Oke, menjadi lebih baik ya. Ada yang lain? Ada yang tahu lagi? Ada yang pernah dengar atau pernah baca apa sih potensi gitu? Atau ada yang pernah searching buka-buka Google potensi? Oke, potensi itu memiliki arti kemampuan dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata menurut biolog. Kemudian kalau menurut Manji, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan yang lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Nah, dari dua pendapat ahli tadi, ada yang bisa menentukan potensi diri itu apa? Kalau kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi dari sini potensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud. Oke. Next kita bahas macam-macam potensi. Potensi ada 5. Yang pertama potensi fisik, yang kedua potensi mental intelektual, yang ketiga potensi sosial emosional, yang keempat potensi mental spiritual, yang kelima potensi daya juang. Dari sini ada yang tahu potensi fisik itu apa? Ada yang pernah tahu? Potensi fisik, potensi yang digunakan atau diberdayakan sesuai fungsinya. Misalnya hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Ada potensi mental intelektual. Ada yang tahu potensi mental intelektual? Potensi mental intelektual, potensi manusia yang terletak di otak sebelah kanan. Ini di sini fungsinya itu melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Kemudian ada potensi sosial emosional, itu adalah potensi yang ada di otak kanan manusia. Fungsinya untuk bertanggung jawab. Kemudian potensi daya juang. Kalau daya juang, dari daya juang itu, nah dari situ ada yang ini nggak bisa memahami atau menjelaskan potensi daya juang itu
seperti apa? Ada pernah dengar atau bisa mengcombine kalimat? Potensi yang ada di dalam diri manusia. Contohnya seperti keuletan, ketangguhan, seperti itu. Ini adalah 5 potensi. Kemudian cara menggali potensi diri. Cara menggali potensi diri ada 5, yaitu kenali diri sendiri, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi hidup, hilangkan negatif thinking, jangan mengadili diri sendiri. Kenali diri sendiri di sini yaitu kenali siapa diri kalian, siapakah aku. Jadi pahami diri kalian, aku ini siapa, aku adalah pelajar, tugasku adalah belajar, aku adalah anak berapa gitu. Jadi pahami. Tentukan tujuan hidup. Kalian hidup ini harus punya tujuan, misalnya tujuannya apa, cita-citanya apa itu bisa di-training atau di. Kenali motivasi hidup. Apa sih motivasi kalian untuk hidup ini? Misalnya di sini ada yang suka bulu tangkis. Aku mau jadi atlet bulu tangkis nih. Ya. Hilangkan negatif thinking, hilangkan sifat-sifat atau perasaan negatif yang ada dalam diri kalian. Kemudian yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jangan artinya tuh jangan hati diri sendiri. Artinya tuh kalian tuh jangan rendah diri. Harus punya kekuatan atau motivasi. Aku ini punya kelebihan ini. Jadi harus bisa menunjukkan kelebihan. Adapun faktor-faktor yang membuat potensi diri Anda bisa tergali, yaitu 1. Percaya diri, 2. Hobi dan minat, 3. Pergaulan. Adapun percaya diri, di sini kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi diri. Kemudian hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai dan itu menjadi hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda atau dengan hobi Anda. Akan tetapi jangan lupakan untuk itu bukan minat Anda. Yang ketiga, pergaulan. Misal jika punya teman atau pergaulannya baik, dan maka kalian akan menjadi manusia yang baik juga. Misalnya kalian nih siapa namanya? Lutfi bergaul dengan. Akhiri, Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaya, bagaimana tanggapan Kanaya setelah Ibu memberikan materi tentang mengenal dan menggali potensi diri? Pendapat saya saat Ibu yang menjelaskan cara tentang menggali dan mengembangkan potensi diri, saya sangat menyukai cara bicaranya Bu Heni saat menjelaskan, karena bisa dimengerti dan saya bisa tahu apa itu potensi diri dan bagaimana cara seseorang bisa percaya diri dalam hal apapun. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Di sini saya memberikan materi tentang menggali potensi diri. Dari apa yang saya lihat dan saya pantau pada saat proses kegiatan berlangsung, ya, secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung dengan efektif, ya, terlihat dari keaktifan guru, keaktifan siswa, untuk materi juga sudah tersampaikan. Itu yang saya lihat seperti itu. Menurut Bapak, tentang materi mengenal dan menggali potensi diri, apakah penting bagi siswa? Ya, mengenal dan menggali potensi diri bagi siswa itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar siswa.
karena dengan adanya kegiatan tersebut ya siswa bisa memahami memahami dirinya, sehingga potensi yang ada pada dirinya itu bisa diteruskan atau dilanjutkan oleh masing-masing guru bidang studinya, seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapannya Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.